yang kalau diberi kepercayaan dengan harta yang banyak, yu'addihi ilaika, dia akan kembalikan kepadamu. Ingkang pun ngendikaken menika model di antara ahli kitab ingkang jujur, ingkang amanah, bisa dipercaya, sehingga ketika dititipi bondo sing kathah menika dibaleki. Sebaliknya wonten ugi model ingkang sanes, ada bentuk wujud yang berbeda dari ahli kitab juga, wa minhum, dan di antara mereka itu man in ta'manhu bidinarin, ada orang yang kalau kamu beri amanah, kamu beri kepercayaan, walaupun bentuk kepercayaan itu namun duit sing sekedhik, bidinarin, dengan dinar dalam pengertian uang yang sedikit, itu beda dengan qawlo tintarin, dengan harta yang banyak. Ada yang diberi kepercayaan harta banyak dikembalikan, ini aman. Ning wonten ugi di antara ahli kita diberi kepercayaan uang sedikit saja, la yu'addihi ilaika, ora dibalikke ning kowe, illa ma kunta alaihi qaima, kecuali kalau kok pagih terus. Saking ini kok Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita belajar di antara ahli kitab menika ora kabeh padha, tidak semuanya sama. Maka dalam tafsir Al-Marobi diparingi keterangan ada dua kelompok setidaknya. Satu, kelompok dari kalangan ahli kitab yang jujur dan amanah. Dua, kelompok yang khianat dan biasa berbohong. Dari sini kula pansami mendapati pelajaran. Bilih miturut agami kula pansami nggih Islam, nek biji tiyang sanes naoso agamane beda, kepercayaannya tidak sama, ini tetap objektif. Saumpami wonten saene nggih dibiji apik. Nek ana leki naoso menika nek wonten perilaku wong Islam dibiji nggih elek. Maka pada orang-orang kafir senang keyakinannya batin, ingkang dados keyakinan agama mereka mboten leres, tapi mungkin sebagian perilakunya masih selaras dengan fitrah manusianya yang bersih. Sama keadaannya dengan orang-orang musyrik jahiliyah, di mana awal dakwah mereka Nabi manggihi kahanan ingkang saestu rusak di masyarakat Arab jahiliyah menika. Ning boten kabeh risa, ada bagian-bagian ingkang tasih sae. Orang-orang Arab jahiliyah itu suka saling berkunjung, menghormati orang yang lebih tua, senang di dalam memberikan hadiah kepada pihak lain. Itu perilaku yang merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang dalam pandangan Islam sae. Sehingga nek sae menika dipun akeni, bahkan kemudian dipun lampahi wonten agama Islam menika mawi dawuh ingkang langkung tegel, diperkuat bahkan di dalam Islam, sehingga saling berkunjung. Yang awalnya tradisi masyarakat jahiliyah itu krono sae leres, Islam malah kemudian melestarikannya sebagai silaturahim. Begitupun saumpami kula pancani wonten setunggal masyarakat ingkang dereng kathah ngaji, siji loro sing salat, biasa nindakake dosa oleh maksiat, yen ampun digegawi kabeh elek. Paham nggih?
Nek wonten sing apik nggih dibiji apik nggih tetap dilakoni. Sehingga kabudayaan nggih ngoten. Tradisi ada budaya nanti kita sinau wonten mriki. Kalau itu selaras dengan nilai Islam, aku sebagai hal yang benar dan baik tetap lakukan. Dan Islam memperkenankan bahkan bisa menjadi ibadah kepada Allah karena nilai kebaikan Islam dikerjakan. Tapi nek menika klentu mboten cocok kali tuntunan Islam dikaitkan lajeng dikoreksi, diperbaiki. Maka agama menika dihadirkan justru untuk memperbaiki keadaan. Nah ini pertama pelajaran yang sepindah, adil objektif dalam memberikan penilaian. Kosopan sulipun ada orang yang agaminipun Islam yang senengane ngapusi wonten sapa. Ada orang yang agama Islam tapi berlaku khianat, diberi amanah kepercayaan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Orang itu pejabat gitu, umum bukan salah Islamnya, tapi kenapa terjadi wong agamanya Islam kok kepindahipun boten sae boten leres. Ada beberapa kemungkinan sepindah karena dari paham saestu Islam itu menapa beragama karena ikut-ikutan Islam mergo melu-melu orang belum sinau. Bagaimana mungkin Islam bisa dipahami kalau belajar saja tidak dilakukan olehnya? Atau gadai ilmu nanti kok tentang agama ini tetap mawon tumindaripun boten sae, tidak amanah malah khianat, ora jujur malah senengan negara padahal menguasai ilmu agama. Boten sing ngoten. Kenapa terjadi orang yang beragama Islam ilmunya akeh, ngerti kitab suci, hafal hadis Nabi, tapi kok tumindaripun boten kadosne tuntunan agama itu sebabnya napa? Ternyata bukan karena ilmu tetapi karena hawa nafsu. Nek ilmu kedah dipun sinau, nek hawa nafsu sagedipun dipaksa. Harus ada upaya paksa untuk melakukan yang benar dan semestinya dibiasakan sampai bisa dan menikmatinya. Buat menangi sebagian kita nggih boten itu konsolak angel banget nggih. Dadak dileke dikandani dioyak. Sampai kemudian memaksa untuk bisa melakukannya dibiasaki ngantos mugi-mugi kalau pada saking wonten kanan sampai menikmati sholat yang dilakukan. Jadi pun sampai menikmati sholat ya. Jadi bukti ini kan kalau sholat ini dan seperti apa gitu. Malu melu tarawih mawon mesen kali imami ampun dawa-dawa ya rasa suwe sebut. Nah, kalau seseorang berilmu dalam Islam kan leres sae luas, kemudian serius mendidik nafsunya, maka sudah pasti akan selaras akidah keyakinan itu tauhid di Islam kalau akan menjadikan dirinya takun tidak ibadah ngantos wujudipun akhlak ingkang mulya nalika bebrayan kalian kakak ini. Boleh kan terus dari orang lanjut ya. Dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu maksudnya demikian itu adalah kenapa ada di antara mereka itu yang berlaku khianat, diberi kepercayaan uang meskipun sedikit
Rati balik-balik tidak digunakan dengan sungguh-sungguh kecuali kalau terus ditagih. Kenapa sampai demikian? Bi'annahum qalu, disebabkan sesungguhnya mereka berkata laisa alaina fil ummiyina sabil, laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Ummi bisa dimaknai orang yang tidak bisa baca tulis. Kasus ini Nabi Muhammad SAW. Ummi juga dalam pengertian bangsa Arab yang kepada mereka tidak turun kitab suci, tidak juga diutus Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bani Israel atau dari kalangan ahli kitab, ya, ahli kitab itu orang-orang di mana kitab suci diturunkan pada mereka. Maka al-ummiyin juga dimaknai secara umum bangsa Arab. Nah, ahli kitab di antara mereka yang berlaku khianat itu mengatakan, nek aku duwe utang karo wong Arab, kudu wong Bani Israil, ora bisa yo ora apa-apa, ora dosa. Kalau aku ambil harta mereka secara tidak hak, yo ora apa-apa, ora dosa wong dene, kudu kalangan ahli kitab, kudu Bani Israil, apa anggapan itu. Lalu mereka mengatakan itu bagian dari ajaran agamanya, bagian dari ajaran kitab sucinya. Padahal bukan orang mungkin, tidak mungkin kitab suci dari Allah mengajarkan perilaku khianat. Tapi mereka berbuat dosa, berkhianat, bukan jujur, merampas harta orang lain, mengatasnamakan sebagai bagian dari tuntunan. Menurut saya yang mengatakan tidak terjadi tidak hanya pada ahli kitab atau Bani Israil. Maka disampaikan, diturunkan wahyu ayat yang mengatakan kagem pelajaran kula sami karena bisa jadi di kalangan umat ikon Nabi Muhammad sing ngaku agamanipun Islam, naudzubillah gadai itu tidak perilaku ingkang boten benten, tidak begitu. Saumpami nggih wonten wong Islam itu minta ingkang Allah melakukan perbuatan tercela kepada orang kafir, terus ditakoni kok kowe kaya ngono to, ora apa-apa dhewe kan wong kafir. Padahal tetap tidak boleh kita melakukan perbuatan tercela sekalipun terhadap orang yang kafir. Tetap menghormati sebagai manusia, tetap memuliakannya walaupun tidak membenarkan keyakinannya. Sehingga tak kalah lewat bahkan jenazah orang Yahudi lewat, Nabi berdiri. Sahabat tanglet yang Nabi iki kan wong kafir, wong Yahudi sing mati kok jenengan jumeneng sebabnya apa? Lho dhek Yahudi bener, wong kafir iya, ini kan menungso. Inilah keindahan Islam ingkang dawuh supados sopan sami tetap gadhahi akhlak ingkang mulya dhateng sinten. Sehingga kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh, dengan objektif, nanti jujur, maka tidak ada satupun manusia akan menemukan alasan untuk tidak menerima dan masuk ke dalam agama Islam. Islam tidak membedakan kewajiban berbuat baik itu tidak hanya kepada yang seagama, bahkan berbeda agama pun harus berbuat baik pula. Walaupun tidak kemudian mencampur adukan ajaran atau membenarkan keyakinan yang
dalam persoalan akidah dan ritual peribadatan yang berlaku lakum dinukum kalian untuk agamamu untuk agama. Nalika bebrayan maka ada hak manusia yang harus dihormati. Niku maknanya pun perkataan mereka laisa alaina fil ummiyina sabil. Allah membantah ucapan mereka orang benar, perkataan mereka wa yaquluna 'alallahil kadzib. Mereka berkata atas nama Allah secara bohong. Ini dalam kitab-kitab tafsir dibarengi keterangan bila ahli kitab mengatakan keyakinan kami ini didasarkan ajaran agama kami. Allah ingkang dawuh ada dalam kitab suci, maka Allah bantah dengan mengatakan yaquluna 'alallahil kadzib. Mereka berkata atas nama Allah secara bohong. Itu menghapus. Dan saya ulangi lagi, kita harus introspeksi, melakukan muhasabah, karena bisa jadi di kalangan umat Islam ada juga wong sing ngerti kitab suci ini malah ngapusi wong kathah. Mboten. Niki tuntunan agami, boten kula sing ngomong, iki wonten teng kita. Tidak ngomong niku ora ngerti isine kita manut mawon. Maka perilaku yang demikian perilaku yang sungguh sangat tercela. Dia perilaku khianat dan penuh dengan kedustaan dan atas nama Allah berdusta. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Wahum ya'lamun. Ngerti bila engkang pun ucapkan angka ngomong ketika ada kok bahasane wong sing ora bener kita. Mereka tahu apa yang diucapkan itu adalah kebohongan yang di atas namakan Allah. Tahu. Artinya dua ilmu tetapi melakukan kebohongan terhadap orang lain ya dihapus. Kita nggak ngerti apakah karena khilaf, karena tidak tahu, atau karena memang melakukan dorongan yang lain walaupun sudah klarifikasi. Perkataan Menteri Agama kita nggak akan maju kalau tidak meninggalkan zakat dan berkecuali sudah klarifikasi itu perkataan yang tetap salah. Walaupun dimaksudkan agar tidak berhenti dengan zakat saja tapi sedekah, tetap saja salah. Tidak harus meninggalkan zakat. Kalimat meninggalkan zakat pun itu satu. Yang kedua mengatakan zakat tidak populer di masa Nabi keliru lagi. Karena ayat Quran yang berbicara tentang zakat disebut bersama dengan sholat sampai sekitar 32 kali, sedangkan sedekah ini 12 kali. Ya, populer zakat berarti di masa Abu Bakar Siddiq menggantikan posisi Nabi memimpin umat, langsung membuat aturan siapa yang menolak zakat akan aku perangi. Jadi populer sekali zakat ini sudah kekeliruan ini juga. Kekeliruan ketiga menyebut ayat 103 surat At-Taubah khudh min amwalihim shadaqatan. Lafalnya memang sedekah, maknanya itu zakat. Beliau memaknai sebagai sedekah secara umum, keliru lagi. Nah, kita ingat ngerti apakah keliru karena tidak tahu kita mungkin wong profesor dokter gitu. Apakah saat mengucapkannya tidak sengaja kita orang mungkin tuh ya mesti sama itu. Walaupun sudah klarifikasi alhamdulillah.
yang menegaskan zakat, kewajiban, fardu yang harus dilakukan dan seterusnya. Baik, tapi yang tidak kita sampaikan adalah wonten tiyang ingkang gadai ilmu perkawis agami menika, tapi melakukan kebohongan atas nama agama. Agar kekeliruannya tidak tampak sebagai kesalahan, maka dia mengatasnamakan sebagai bagian dari agama. Nah ini sangat dijelaskan. Dan di sini perilaku kalangan Alkitab tinggal bersifat mengenai bala man awfa bi ahdihi wa taqa. Allah memberikan arahan ingkang lurus niku kados pundi. Bukan begitu, tidak benar perkataan mereka itu. Tetapi yang benar adalah man awfa bi ahdihi. Barang siapa menepati janjinya, ini berlaku amanah loh. Wattaqo ugi taqwa dan Gusti Allah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah tresna datang tiyang ingkang sami takwa. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, maka pelajaran di ayat ini keberimanan kepada Allah, Rasul yang diutus, kitab suci yang diturunkan, ditentukan bukan pada pengakuan lisannya, bukan pada klaim semata, boten namung ngaku kemawon, tidak dengan mengatakan ini dari kitab suci, ini wahyu dari Allah, tapi tampak pada pembuktian dari pengakuan lisan. Aufa bi ahdihi, menepati janji, berlaku amanah. Dan janji itu wonten kali para ulama mari diterangkan. Satu, janji seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman, akidah, tauhid. Saben-saben kita sampun badhe janji dhateng Gusti Allah, badhe nyembah ibadah ngabdi namung dhateng Gusti Allah. Ayat 172 surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 172 itu janji kita dengan Allah. Yang kedua, janji seseorang dengan manusia lainnya dalam hubungan sosial yang dia lakukan. Maka orang yang benar-benar beriman niku sinten ingkang nepati janjinipun dhateng Gusti Allah, janjinipun dhateng manusia, yang menjadi pribadi yang bisa dipercaya karena melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Wattaqo, dan bertakwa. Makna asal takwa menika ajri dhateng sanksi kaya hukuman saking Gusti Allah. Takut min iqabillah, takut dengan iqab sanksi hukuman yang akan diberikan oleh Allah. Lajeng raos ajri niku yang mendorong dirinya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang.